Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada satu telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya. Dahulu kala, seorang tukang giling memelihara seekor keledai. Selama bertahun-tahun, keledai bekerja keras dan menjadi penolong yang sangat diperlukan bagi tukang giling. Tapi tahun-tahun berlalu, dan keledai itu menjadi tua dan lemah. Dia tidak bisa lagi bekerja di penggilingan, dan pemiliknya tidak punya sarana untuk memberi makan hewan itu. Jadi setelah sedikit merenung, tukang giling membawa keledai itu ke ladang dan meninggalkannya. Keledai itu tersandung di tempat untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berbuat apa.
Tiba-tiba ia memutuskan akan pergi ke kota gemilang Bremen untuk menjadi musisi jalanan dan mencari nafkah dengan bermain gitar. Jalan menuju kota membawa keledai ke hutan. Untuk waktu yang lama dia melewati pepohonan sampai dia bertemu dengan seekor anjing yang sedih tergeletak di rumput. Dia telah berlari jauh dan sekarang dia kelelahan di jalan. Keledai itu menyapa anjing itu dan bertanya mengapa dia sedih. Kemudian anjing itu berkata bahwa dia dulunya adalah pemburu yang hebat, sehingga tidak ada satu mangsa pun yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia sudah tua dan tidak bisa lagi mengejar permainan. Karena itu, pemilik mengusirnya. Keledai itu berpikir sejenak, lalu memberitahu anjing itu bahwa dia berencana menjadi musisi jalanan. Tiba-tiba anjing itu melompat dan menggonggong dengan gembira. Ternyata dia tahu cara menyanyi dan memainkan drum dengan baik, dan karena itu tidak keberatan menemani keledai itu dan memutuskan. Sekarang keledai itu tidak pergi ke Bremen sendirian. Mereka berjalan melintasi hutan bersama, dan masing-masing bernyanyi dengan caranya sendiri sebaik mungkin. Dan kemudian mereka bertemu seekor kucing di jalan. Dia sangat sedih karena teman yang baru berteman tidak bisa lewat. Mereka mulai bertanya kepada kucing itu mengapa dia begitu tidak bahagia. Ternyata nyonya jahat mengusir kucing itu keluar rumah, karena ia sudah tua dan tidak bisa lagi menangkap tikus. Kemudian keledai itu berunding dengan anjing itu, dan mereka memutuskan untuk membawa kucing itu ke dalam kelompok sebagai pemain biola. Maka hewan-hewan itu melanjutkan perjalanan mereka ke Bremen, sampai mereka bertemu dengan ayam jantan dalam perjalanan. Dia duduk di pagar dan berkokok ketakutan di tenggorokan ayam. Teman-teman berbicara dengannya dan mengetahui bahwa ayam jantan telah melarikan diri dari nyonya rumah, yang menganggapnya tua dan memutuskan untuk memasak sup darinya. Tanpa berpikir dua kali, keledai, anjing dan kucing memanggil ayam jantan ke dalam kelompok, memberinya balalaika. Jadi rombongan yang baru terbentuk itu berjalan melewati hutan sampai malam tiba. Teman-teman tidak punya pilihan selain bermalam di dekat pohon besar. Keledai dan anjingnya berbaring dari bawah, kucing itu memanjat ke dahan, dan ayam jantan itu duduk di atas pohon. Tiba-tiba sebuah cahaya menyala di kejauhan. Ayam jantan itu mengangkat matanya yang pikun dan melihat sebuah gubuk yang cahayanya redup. Kemudian teman-teman tersebut memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk. Tetapi ketika mereka berjalan ke gubuk dan melihat keluar jendela, mereka melihat 4 perampok di sana, merayakan perampokan sukses lainnya. Karena sudah sangat lapar, para musisi memutuskan untuk mengusir para bandit dari sarang mereka. Dan sekarang sebuah rencana telah matang di benak teman-teman. Keledai itu jatuh di ambang jendela, anjing itu duduk di atas keledai, kucing di atas anjing, dan seekor ayam jantan ternyata ada di puncak piramida. Kemudian keledai mulai berteriak, anjing menggonggong, kucing mengeong, dan ayam jantan berkokok. Takut dengan kemunculan monster yang tiba-tiba, para perampok lari keluar gubuk dengan ketakutan. Dan teman-teman dengan senang hati menetap di gubuk itu. Mereka memakan makanan para perampok dan pergi tidur dengan tenang. Namun, para bandit tidak mau menerima kenyataan bahwa sarang mereka diambil alih. Dan kemudian mereka mengirim salah satu perampok untuk menyelidiki. Di bawah kegelapan malam, dia berjalan ke dalam gubuk, tetapi dalam kegelapan tidak memperhatikan kucing itu dan menginjaknya. Kucing itu menggaruk kaki bandit itu dengan marah. Anjing itu menggigit tangannya, ayam jantan mematuk kepalanya, dan keledai itu menendang kuku kakinya dengan sekuat tenaga. Jadi, bandit itu lari keluar dari gubuk dengan ngeri dan memberitahu perampok lainnya bahwa raksasa yang mengerikan telah menetap di sarang mereka, dari siapa lebih baik menjauh. Sejak saat itu, tidak ada yang mengganggu teman-teman di rumah hutan. Mereka hidup damai dan harmonis dan menyebut diri mereka musisi kota Bremen.